Ya, tadi sedikit saya jelaskan bahwasanya proses terjadinya konten latent dream content menjadi manifest dream content itu bisa kita artikan, kita cari maknanya. Ya, kalau orang Jawa misalnya mimpi digigit ular gitu ya, dikatakan dapat jodoh, ya kan? Tapi kalau dalam konteks psikoanalisis itu ya, kalau saya katakan bahasanya itu, bahasa Freud itu vulgar gitu ya. Ya terkait dengan alat kelamin laki-laki. Ya. Nah demikian juga contoh-contoh lain seperti naik kuda, ya. Naik kuda itu adalah simbol seksual. Hubungan seksual. Nah kita jadi teringat Kumboyono sama kuda itu. Iya. Oh hebat ya, wayang itu hebat ya. Dan lagi misalnya mimpi masuk penjara. Apa itu? Penjaranya itu adalah nyusah, kalau saya katakan apa adanya gitu. Ya, itu vagina. Iya, ngerti saya. Yoni. Dalam kan? Iya, yoni. Masuk gua itu ya. Yoni juga. Vagina. Ya. Tombak, pedang itu ya laki-laki. Lingga. Oh ya. Tapi kalau bahasa kita agak sublimatif gitu. Ya orang Jawa kan biasanya. Betul. Kembang-kembangannya kayak. Betul. Semua itu tidak serba nyata. Bahkan orang Jawa itu pernah suatu ketika seorang raja pergi ke ke desa atau ke kelurahan gitu, disuguhi kerambil dipecah. Ini kan pecah. Virginitas. Betul. Ya sebenarnya memang kembali lagi ya, tergantung pada budaya ya. Iya, tergantung pada budaya Mas. Dan masalahnya budaya itu terkait dengan perubahan, sehingga harus hati-hati di situ. Jika kita itu mau mencoba untuk memberikan makna, arti, karena berbeda, karena terkait dengan pengetahuan, pengalaman dulu dengan sekarang beda. Simbol-simbolnya berbeda. Akhirnya simbol-simbolnya beda. Gitu Bapak. Hadirin yang saya hormati, kita akan menuju pada pemikiran-pemikiran ketidaksadaran menjadi sadar. Dalam satu pernyataan begini, kalau orang awam itu kan berpikir, kalau kamu sejauh mana itu kan kita sebut bagaimana ya. Apakah mimpi tadi itu akan mempengaruhi perilaku dari orang yang tidak mengerti seperti saya misalnya begitu, atau orang yang bukan berperilaku psikolog gitu. Apakah kira-kira bisa mempengaruhi perilaku kami di dunia nyata ini? Bagaimana? Ya, kembali lagi ya, mimpi itu kan merupakan cetusan ya, cetusan dari materi-materi yang ada di dalam bawah sadar. Dalam bawah sadar. Sehingga ketika kita mimpi tentang sesuatu, misalnya, itu akan menjadi dasar kita untuk melakukan analisis. Ya. Yang menganalisis? Ya, siapa saja? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, mereka yang paham tentang mimpi dalam konteks teori yang kita gunakan sebagai dasar untuk menjelaskannya. Ya. Nah, ada contoh misalnya Pak ya, contoh. Jadi mungkin nggak jauh-jauh apa yang dikatakan oleh Pak Tanto tadi, ya. Seorang yang sangat lekat ya dengan ibu. Dan jauh dari gambaran sebagai laki-laki karena tidak mampu mengadopsi ya nilai-nilai atau persepsi seorang laki-laki itu seperti apa? Seorang ayah. Itu bisa menjadi berlaku yang ke arah ke arah menyimpang ya, dan itu bisa dimunculkan dalam mimpi Bapak.
Hanya saja itu bisa dimunculkan dalam mimpi. Hanya saja mimpi tadi ada proses yang harus disesuaikan dengan norma. Iya. Ya kan? Kalau seorang itu mimpi, misalnya aku ingin melakukan hubungan seks dengan ibu, nanti dulu, ya, karena harus diproses. Nah, itu nanti dulunya ini apa? Harus disesuaikan dengan super ego tadi. Boleh tidaknya mimpi seperti yang tapi anak ini masih umur 5 tahun, 4-5 tahun. Iya. Kata nanti dulunya itu apa itu, perasaan atau pikirannya siapa? Pikiran si anak itu. 4-5 tahun bisa. Oh, ini sudah dewasa. Kejadiannya kan pada masa lalu. Iya. 4-5 tahun. Itu tetap ada gitu. Iya, katakanlah sudah akil balik gitu ya. Nah, baru muncul itu. Ya kan? Nah, ketika dorongan pada masa lalu itu, ya yang mengalami fiksasi itu muncul dalam bentuk mimpi, dilakukan sensor oleh ego, gitu loh Bapak. Ya, kita bicara ego tadi ya. Misalnya saya marah pada ayah saya karena dulu mengalami diseksualitas oleh ayah, dendam, marah, kan gitu Pak. Itu kan tertimbun tuh di bawah sadar. Emosi-emosi negatif itu muncul, bisa muncul dalam mimpi, ya toh? Seperti itu, tapi jarang itu terjadi. Oh, jarang itu terjadi? Ya. Bukan disamarkan? Disamarkan, maksud saya disamarkan. Misalnya, kalau istilah konteksnya adalah misalnya itu ada unsur agresi, ya kan? Agresi? Ya, karena ingin membunuh ayah, benci sama ayah, itu kan? Maka disamarkan mimpinya itu oleh ego, ya, yang ada kaitannya dengan motif-motif agresi. Ya, misalnya tinju dengan ayah, ya kan? Nah, kalau menurut ego, jangan mimpi semacam itu, akan ketahuan itu makna mimpimu itu. Nah, disamarkan lagi ya Pak, itu disamarkan lagi dengan misalnya adu banteng atau adu sapi misalnya, atau adu ayam, yang intinya itu untuk sublimasi, ya toh. Tapi di situ ada unsur agresi loh, ya kan? Iya kan? Ada unsur agresi ya. Nah, kalau itu juga berbahaya bagi ego, dirubah lagi Pak, mengalami proses sublimasi yang kedua, ketiga, bisa ke 5. Tergantung sejauh mana, tergantung sejauh mana ego itu masa aman di situ, maka muncullah mimpi itu. Tapi jadi kalau yang misalnya pemimpi tadi harus mampu untuk melakukan proses, bukan untuk menerjemahkan tadi. Oh iya, itu kan persoalan antara super ego dan id. Sehingga bisa terjadi saat itu dalam mimpinya itu kalau sudah sampai sublimasi sekian kali gitu kan, masih juga takut untuk diketahui makna mimpinya sendiri, maka dilakukan apa yang disebut dengan reaksi formasi. Reaksi formasi. Jadi makna sesungguhnya itu kayaknya dibalik. Ya tadi sebenarnya Bapak seneng tapi ngomongnya nggak seneng. Atau biasanya kalau orang orang umum mengatakan kalau ada kematian pasti tidak mati. Kan gitu. Kalau kita mimpi jelek pasti tidak jelek. Kalau mimpi sebaliknya senang malah tidak senang. Ya itu kan saya dewe lah. Cakar dewe ya. Sesuai dengan persepsinya. Apalagi kalau yang ngomong itu bisa dipercaya, punya tokoh, seakan-akan itu kebenaran. Ya betul. Betul. Jadi kita bisa melihat bahwa betapa mimpi itu yang harus menganalisis itu adalah orang-orang tertentu yang dalam bidangnya, gitu. Orang-orang tertentu. Seperti saya katakan tadi pada awal. Saya katakan, kalau saya digigit ular, kok ngerti saya ini kan dari mulut ke mulut, kalau digigit ular itu kawin, gitu.
ini pada saat itu mungkin yang menerjemahkan orang yang ahli di dalam bidangnya. Dan memang itu terjadi. Iya. Jadi kenyataan yang ada di dalam hidup sekarang ini adalah bahwa mimpi itu mampu juga untuk membangkitkan pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Itu sebabnya mimpi, analisis mimpi itu merupakan salah satu. Apa mimpi? Analisis mimpi. Itu merupakan salah satu teknik di dalam kita membantu klien atau pasien terhadap masalahnya. Psikolog. Jadi mimpi itu menurut para psikolog mampu untuk membantu pasien di dalam memecahkan persoalan yang terjadi. Itu ya. Ya tadi seperti masalah G itu mungkin ada kaitannya dengan peristiwa yang muncul dalam mimpi ketika dulunya mengalami fiksasi pada fase palis yang terkait dengan figur orang tua. Mengerti saya, mengerti. Kira-kira menurut Mas Herlan apa yang kira-kira satu kalimat yang bisa disampaikan? Rasanya penting ya kita untuk menyampaikan, membuat satu jurnal ya mimpi itu ya. Supaya kita itu lebih tahu gitu ya, bahwasanya mimpi itu bukan sesuatu yang timbul dari luar gitu ya. Bukan yang timbul dari luar, tetapi berdasarkan pengalaman kita itu. Nah, tadi saya katakan tidak mudah memberikan arti atau makna satu mimpi. Tetapi kalau kita misalnya mimpi lalu kita ingat, kita tulis, itu nanti akan ada suatu proses untuk bisa dihubungkan satu sama lain antara mimpi sebelumnya dan sesudahnya, gitu. Itu bisa menjadi satu proses insight, ya. Nah, ternyata ini toh makna mimpi menurut apa yang telah saya coba pelajari dari mimpi-mimpi yang terjadi. Dan itu apa tugas panjenengan? Sebenarnya Iya Pak. Ya, tapi salah satu. Tapi kalau orang itu bisa menulis jurnal itu dengan teliti gitu ya. Kan harus teliti Pak. Betul. Tidak bisa di dalam menulis mimpi itu ada yang tertinggal. Peristiwa-peristiwa jangan sampai ada yang tertinggal. Yang kadang-kadang mungkin kita anggap nggak penting, padahal itu penting. Nah, itu loh. Ya. Jurnal itu khusus tentang mimpi ya? Ya, mimpi dia. Kalau soal jurnal yang ilmiah, umum kan mimpi ada banyak, tapi khusus tentang orang yang bersangkutan, mimpi yang dia seseorang. Demikianlah saudara sekalian perjumpaan kita dengan Bapak Dr. Andes Herlan Pratikto, MSI Psikolog, sebagai seorang praktisi psikologi, dan terima kasih Mas Herlan atas perjumpaan dan ngomong-ngomong kita. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.